Hari ini saya bersama Profesor Joni Haryanto, Rektor dari Presiden University. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Pak Darmono. Pak Joni, bagaimana keadaan Presiden University ini sekarang sesudah usia 20 tahun ini? Saat ini kita memiliki mahasiswa kurang lebih sekitar 6.000 mahasiswa. 15% diantaranya adalah mahasiswa asing dari 14 negara, dari China, dari Vietnam, dari Korea, dari Jepang, India, dan seterusnya. Dan kita saat ini ada 16 program studi dan 2 program studi master. Dari 16 program studi itu 8 diantaranya akreditasinya adalah A. Untuk universitas sendiri juga akreditasi kita A. Kita juga masuk dari universitas terbaik di Jawa Barat ini dan juga di Indonesia pada Sebetulnya Presiden University itu apa diferensiasinya, Pak Joni, dibanding dengan universitas-universitas lain? Ya, kalau saat ini mengikuti arahan dari para founder Presiden University, ada beberapa keunggulan Presiden University. Yang pertama adalah tentu saja kita menggunakan full English untuk pembelajaran kita, sehingga mahasiswa kita dari awal sampai mereka selesai kuliah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Akibatnya adalah 97% dari lulusan kita, mereka mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus. Lalu kemudian mahasiswa kita juga harus tinggal di asrama selama 1 tahun, itu untuk pembentukan karakter, untuk memberikan mereka international environment, untuk melatih mereka berinteraksi dengan orang asing. Dan kita juga terletak di tengah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Ini menyebabkan kita ini memiliki namanya laboratorium organik, yaitu laboratorium yang hidup, bukan hanya disiapkan universitas, tapi bekerjasama dengan industri-industri yang ada. Kemudian kita juga ada program magang 1 tahun, sehingga dari awal itu mahasiswa memang sudah kita siapkan tidak hanya menguasai teori, tapi juga mereka menguasai praktek. Itu pada keunggulan-keunggulan kita. Wah, bagus sekali ya. Saya dulu pikir anak-anak kita yang tidak mampu kuliah di Amerika, di Australia, atau di Singapura, ini bagaimana caranya ya supaya bisa nanti itu tetap bersaing di kancah internasional. Karena kalau anak-anak yang tidak mampu itu tidak bisa menikmati kuliah seperti anak-anak orang kaya dan orang kuasa. Ini kan kesenjangan sosial dan kesenjangan antara yang punya ilmu pengetahuan lebih banyak sama yang kurang menjadi makin lebar. Maka dulu saya pikir mestinya dengan adanya kawasan industri ini yang kemudian berkembang menjadi kota metropolitan yang sudah seperti Amerika ini, maka mestinya bisa memberikan environment atau lingkungan yang setara dengan kalau anak-anak kita ini kuliah di sini sebanding setara dengan yang kuliah di negara-negara maju, baik itu di Amerika, Australia, Jepang maupun Singapura ya. Nah, ini sekarang Pak Joni melihat sesudah 20 tahun ini berapa bagus atau berapa bedanya fasilitas yang ada di kota Cikarang Baru, kota hijau ini, atau sebut juga Jababeka Residen, dibanding misalnya tempat-tempat di luar negeri.
Ya Pak Ramono, jadi kalau saya lihat sebetulnya Cikarang ini adalah kota baru, karena kalau dilihat dari usia kan masih relatif muda dibandingkan kota-kota yang lain. Tapi sebetulnya di sinilah semua fasilitas ada. Ini menurut saya adalah lokasi yang paling ideal untuk mahasiswa belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Di sini ada pabrik-pabrik, di sini ada residensial, semua fasilitas di sini ada. Presidensi salah satu dari, hanya mungkin kurang dari hitungan jari ini, universitas yang memiliki lapangan golf sendiri. Kita ada kolam renang, kita ada lapangan tenis, kita ada stadion, kita ada Presiden University Convention Center. Juga di sini semua ada. Kita ini saat ini sedang berada, saya dan Pak Ramono sedang berada di Hollywood Junction. Di sini adalah junction di mana tempat-tempat orang berkumpul. Semua makanan di sini ada, semua outlet di sini ada. Bahkan restoran Jepang, restoran Korea yang ada di Jababeka ini, saya bisa pastikan lebih enak rasanya daripada yang ada di kota-kota lain. Kenapa? Karena chefnya memang betul-betul orang asing. Itu segelintir saja dari sekian fasilitas-fasilitas yang ada. Ini Pak Rektor promosi nih. Itu yang saya alami Pak, karena kebetulan saya dulu tinggal di Jakarta, sekarang saya tinggal di sini, dan saya merasakan yang saya sampaikan tadi ini bukan hanya sekedar jualan, tapi betul-betul yang saya rasakan dan saya alami sehari-hari. Ya, sebetulnya kalau saya pikir ya, kalau Jakarta itu San Francisco, ini kan seperti San Jose yang di Silicon Valley, di mana Silicon Valley itu didukung oleh Stanford University. Sama lah, Silicon Valley itu adalah perpaduan antara universitas dan industri yang ada, setelah Hewlett Packard dan lain-lain. Itu kan bagaimana Silicon Valley itu mulai. Sehingga timbul satu environment di mana anak-anak yang kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi ini, itu mempunyai hubungan yang erat dengan para manajer-manajer, teknisi-teknisi, direksi dari pabrik-pabrik multinasional yang ada di sini. Nah, tempat ini adalah tempat pertemuan antara para pengusaha, para profesional, berserta dengan para mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, di situ timbullah kemudian ide-ide inovasi. Timbulnya kemudian YouTube, Facebook, dan selain-lain itu kan datangnya dari networking ini. Para pengusaha tentu harus terus berpikir mencari produk-produk baru. Nah, produk-produk baru itu research-nya kan mahal dan ada keterbatasan di mana kemampuan otak satu manusia untuk terus berinovasi juga terbatas. Tapi kok ada ribuan mahasiswa pandai-pandai dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri yang Pak Joni katakan, inilah the meeting place untuk para pengusaha, para researchers, teknisi, profesional bertemu dengan anak-anak muda yang sangat semangat, agresif untuk maju. Dengan demikian maka Indonesia di masa depan itu kita bisa bersaing secara agresif di kancah internasional. Karena yang membuat negara maju itu adalah inovasi. Dengan inovasi yang terus-menerus dengan memproduksi produk-produk baru dengan nilai tambah yang tinggi, maka tentunya presidensi yang berlokasi di kawasan ini sebenarnya kawasan metropolitan udah ya, seluas 5.600 hektar ini mungkin tidak ada bandingnya di dunia, karena Stanford sendiri itu luasnya hanya sepertiga Presiden University di dalam kawasan ini ya. Jadi inilah kesempatan Pak Joni mungkin bagaimana presidensi itu harus aktif networking dengan BPPT, dengan LIPI, dengan universitas-universitas semua di Indonesia yang mempunyai fasilitas research. Sebetulnya apa sih pilar-pilar dari presidensi itu untuk mencapai tujuan-tujuan inovasi ini? Ya, di presidensi sendiri seperti yang Pak Damono ketahui, kami memiliki namanya Presiden Research Center. Presiden Research Center ini sebetulnya adalah
mewadahi riset-riset dari dosen-dosen dan dari staf-staf kami supaya risetnya ini laku jual, hilirisasi riset. Karena biasanya dosen-dosen ini seringkali terjebak, mereka melakukan riset hanya untuk kepentingan diri sendiri atau hanya sesuai dengan selera mereka. Akibatnya riset ini menjadi sangat mahal dan riset ini susah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Presiden Research Center ini sebetulnya menjembatani supaya dosen-dosen ini dan para juga mahasiswa, teknisi kita itu melakukan riset ini laku jual, layak dijual dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sedang kita harapkan. Kemudian kita juga bekerja sama pada Mono, fasilitas yang terakhir dengan Jababeka, kami mengembangkan Fab Lab yang lokasinya tidak jauh dari sini. Fab Lab ini adalah semacam embrio untuk Silicon Valley-nya Indonesia. Fab Lab itu singkatan apa? Fab Lab itu bukan singkatan, Pak. Itu adalah satu terminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana laboratorium ini dipakai untuk menghasilkan sesuatu produk yang langsung bisa dipakai. Itu. Nah, jadi melalui Fab Lab ini diharapkan orang-orang kreatif dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, akan tinggal di Jababeka karena kami sudah siapkan fasilitasnya. Mereka bisa menggunakan dengan biaya yang sangat murah, bahkan bisa dengan gratis untuk menghasilkan produk-produk inovasi. Nah, dan Pak, sekarang itu sudah kalau jalan. Dilihat itu Pak, logo dari presidensi itu kan 3 daun ya. Itu katanya menunjukkan 3 pilar. Itu apa ya Pak Rektor? Ya, jadi yang pilar pertama adalah ICT, Information and Communication Technology. Karena disitulah IT ini menjadi peran sekali. Kita lihat sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa lepas dari IT. IT Presidensi salah satu yang terbaik. Ini kalau dilihat dari angka akreditasi, juga minat dari mahasiswa tinggi sekali untuk masuk IT. Yang kedua adalah produk desain, ya, karena Indonesia ini sangat kaya sebuah produk. Ini yang Pak Darmono dulu sampaikan ke saya, sebuah produk misalnya sabut kelapa atau batok kelapa, nggak ada harganya, tapi dengan produk desain yang bagus, dia bisa menjadi harga yang mahal. Demikian juga handphone, diberikan casing yang bagus jadi mahal. Lalu yang ketiga adalah biodiversity. Ya, jadi kita di sini kita melihat Indonesia ini sangat kaya flora dan fauna. Nah, 3 ini yang menjadi pilar kita yang akan kita kembangkan. Tapi sebetulnya 3 pilar ini juga bisa bicara dengan 3 pilarnya Dikti itu Pak Darmono, yaitu penelitian, kemudian pengajaran dan pengabdian masyarakat. Bagaimana pengajaran itu tidak hanya memindahkan dari textbook ke PowerPoint, tapi benar-benar berdasarkan penelitian dan hasilnya bisa kita aplikasikan langsung. Dan sebetulnya menurut saya di sini inilah lokasi yang paling ideal untuk kita mengabdi melalui apa ya tadi Pak, melalui kerjasama dengan pabrik-pabrik, melalui kerjasama dengan masyarakat yang ada di sini. Ya, jadi saya selalu percaya ya Pak Joni bahwa mahasiswa itu kalau belajar teori saja, itu saya diajarin ilmu berenang, teori, sampai PhD, tapi tidak pernah berenang. Jadi lulus, ya belum bisa berenang gitu. Nah ini adalah kunci penting di mana di daerah ini yang begitu banyak fasilitas untuk berenang, dari bermacam jenis berenang, ada pabrik elektronik Samsung, ada perusahaan consumer product terbesar di dunia, Unilever ada di sini, ada L'Oreal, kemudian ada perusahaan-perusahaan tekstil, ada perusahaan-perusahaan otomotif di sini. Hampir semua perusahaan besar di dunia itu ada di sini, Pak. Nah, ini menjadi tempat berenang untuk anak-anak yang belajar teori kan, harapannya begitu. Kalau kembali ke 3 pilar tadi, misalnya ICT, banyak kan perusahaan-perusahaan di sini yang bergerak di bidang ICT. Itu bisa tempat praktek. Di samping di sini juga pemerintah Korea Selatan memberikan hibah ke pemerintah Indonesia $10 juta untuk membangun ICT Center di sini. Dan Jababeka menyerahkan tanah seluas 5 hektar untuk ICT. Kemudian untuk art and design, produk desain tadi, juga anak-anak bisa praktek di Indonesia Movie Land yang luasnya 36 hektar di sini. Mereka bisa mengadakan syuting dan lain-lain. Seperti hari ini yang syuting ini adalah alumni-mahasiswa-mahasiswi dari Presiden University.
yang mampu membuat produk-produk desain ini, art and design ini mungkin bisa 100 per hari, Pak ya. Iya. Sedang dengan 6.000 mahasiswa kan sebetulnya untuk memproduksi video seperti ini tidak sulit. Nah, tentu ini akan dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik yang ada di sini untuk memberikan orderan kepada mahasiswa-mahasiswi kita membuat video-video seperti ini. Sehingga mereka menjadi terampil, tidak hanya belajar teori saja. Jadi sambil kuliah, sebetulnya udah bisa sambil magang, Pak. Itu kan nggak dilarang sama dikti kan? Iya. Nah, jadi kalau saya dulu waktu kuliah juga ngapain dengerin dosen terus kalau saya bisa baca buku sendiri kan? Jadi waktu-waktu yang ada itu saya pakai untuk magang, untuk cari uang, mencari pengalaman. Sehingga satu tidak membebani orang tua, dan kedua dari tingkat pertama itu sudah saya langsung praktek, ya kan? Nah, yang lain apalagi sekarang kuliah itu sebenarnya bisa online, dari asrama kan bisa online, ya Pak. Yeah. Jadi datang kampus itu ya kalau itu buat nanya dosen, ketemu teman-teman, tukar pikiran, ya kan, membuat case study bersama, membuat proyek bersama, sehingga waktu lulus dari presidensi itu mestinya sudah memiliki keterampilan yang bermacam-macam, multidisiplin, dan juga ilmu pengetahuan karena online-nya juga jalan terus. Nah, itulah disebut lulus ini knowledgeable dan skillful. Jadi udah mestinya nggak boleh minta uang dari orang tua lagi kan? Ya Pak Darmono dulu pernah menyampaikan ada istilah hands full on the mind, itu apa Pak? Mungkin bisa di-share ke... Ya, jadi sebetulnya kalau kita ini belajarnya terus teori, itu ada ceritanya mengatakan bahwa orang yang belajar itu menguasai the art of killing dragon. Oh, ya. Apa itu Pak Darmono? Nah, jadi master atau sarjana dalam membunuh naga. Naga kan nggak ada ya. Tapi ya itu PhD apa itu kan naga kan, jadi kedengarannya keren, menggetarkan. Pak Profesor Dr. Joni Haryanto kan keren kan ini kan, ya kan. Tapi kalau ditanya Pak Joni udah pernah bikin pabrik, ya kan. Pak Joni pernah bikin corporate yang besar, kan Pak belum, ya kan. Nah, itu harus diikuti dengan handful of the mind, yaitu praktek. Maka saya sering katakan, Pak Rektor ini sekali-kali cobalah jadi direkturnya perusahaan apa gitu Pak ya. Nah, atau kalau perlu mah jangan langsung direktur Pak, supervisor dulu, terus naik jadi manajer. Lupakan dulu bahwa Bapak itu profesor dokter gitu kan. Karena mungkin kalau jadi direktur belum bisa, manajer belum tentu juga. Jadi mungkin harus mulai dari bawah. Dengan demikian maka kita ini semua mempunyai dua hal, yaitu knowledge base dan juga skill base. Nah, di samping itu tentunya ada hal yang lebih penting dari knowledge and skill adalah karakter building. Karakter building ini penting karena orang-orang yang mau berhubungan dengan para sarjana, baik itu pengusaha yang mau mempekerjakan lulusan mahasiswa maupun yang ingin berinteraksi sebagai mitra atau apa ya, itu kan yang penting itu karakter. Orang yang disiplin, berintegritas, jujur, pekerja keras, selalu menepati janji, itu semua didiknya bagaimana yang itu Pak Joni? Ya, sebetulnya kita itu kan mengharuskan mahasiswa 1 tahun tinggal di asrama, itu sebetulnya disitulah salah satu cara kita untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa kita untuk memiliki karakter yang baik. Satu asrama itu kan satu kamar berdua. Nah, ini ada cita-cita lucu Pak Darmono. Biasanya orang satu kamar berdua, yang satu kalau tidur biasanya lampu harus nyala, yang satu kalau tidur lampu harus mati. Nah, ketika mereka keluar dari rumah mereka masing-masing, sekarang mereka harus negosiasi kan, harus komunikasi. Nah, di situ sebetulnya dari hal yang sepele pun kita bisa tahu bahwa komunikasi terjalin. Nah, dan kemudian juga karena mereka satu kamar gitu ya, akhirnya terjadilah hubungan yang melebihi saudara. Banyak sekali startup bisnis-bisnis yang didirikan karena mereka berteman dari sejak mereka di asrama. Terus kemudian juga dari kampus kita memberikan program-program, misalnya program entrepreneurship, program-program pelatihan, sehingga mahasiswa di asrama itu tidak hanya mereka tinggal di asrama saja, tapi ada program-program yang kita siapkan untuk menunjukkan karakter. Kemudian juga di kelas kita harus, misalnya di kelas saya itu mahasiswa harus on time. Nah Pak Joni, kalau sebetulnya
untuk jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan itu asrama memenuhi nggak kriteria? Asrama kita saya bisa pastikan Pak Darmono, mulai dari keamanan, mulai dari prokes ya, program kesehatan itu semuanya kita, protokol kesehatan itu semuanya kita jalankan. Jadi sebetulnya asrama itu menjamin kepada orang-orang tua bahwa anak-anaknya akan tinggal di satu tempat yang aman. Dan juga asrama itu setahu saya apartemen yang luks ya. Iya, betul Pak. Yang memberikan pendidikan lifestyle kan. Iya. Sehingga mereka dari mungkin dari orang daerah, mungkin dari desa atau kota kecil ya, masuk ke satu kota besar dengan lifestyle internasional. Ini nilainya kan mestinya tinggi Pak. Iya. Sebab gaji itu bedanya banyak. Kalau bilang yang satu nih datang dari kota kecil, yang satu dari kota besar kan. Nah ini mungkin salah satu hal asrama Pak ya. Tapi Iya. juga yang saya ingin tahu Pak Joni, mana yang nilai lebih besar dalam pembangunan karakter itu dengan magang atau asrama? Sebab kalau di magang, mau nggak mau dia harus mengikuti peraturan perusahaan ya. Datang tepat waktu, pulang juga harus pamit dulu. Kemudian harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Ini kan pembangunan karakter itu lebih terjadi kan di pemagangan, Iya. terutama di perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai SOP yang ketat ya Pak. Jadi asrama dan magang itu memberikan kombinasi pendidikan karakter yang susah dicari bandingnya di tempat lain. Apa betul Pak? Iya, jadi kita kan sejak dari awal Presidensi berdiri ini sudah ada program magang 1 tahun. Pada awal-awal dulu itu misalnya ada akreditasi itu banyak asesor yang mau magang kok 1 tahun, bagaimana. Kita pelan-pelan menjelaskan bahwa dalam magang itu terjadi pembentukan karakter, mahasiswa terbiasa dengan dunia kerja, mahasiswa bisa tidak hanya tahu teori tapi juga tahu praktek. Nah sekarang ini dengan Mas Menteri yang baru ini, Mas Menteri Nadiem menerapkan Kampus Merdeka, programnya sama persis dengan program kita Pak, minimal 1 tahun magang dan seterusnya. Nah, jadi itu sebetulnya adalah kita sudah berada di jalan yang menurut saya jalan yang benar. Bagus, sekarang pertanyaan saya Pak, kalau mahasiswa itu kuliahnya online terus, apa terjadi pembangunan karakter dan juga penciptaan skill? Apa bisa terjadi? Ya harus kita akui online ini sangat tidak ini Pak, sehingga kita memutuskan 24 Mei ini kita akan full offline ya. Jadi ternyata online hanya memberikan knowledge lah. Iya, tidak memberikan skill dan pembinaan pembangunan karakter. Iya, sementara knowledge itu sebetulnya bisa dilihat dari YouTube, bisa dilihat dari Google, semua ada di situ. Tapi sebetulnya tadi ya, hands full on the mind ini menurut saya yang harus diajarkan dan itu yang tidak ada di internet. Oke, terima kasih Pak Joni. Ya, makasih Pak Darmono.